Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Fitriani, dosen Departemen Matematika FMIPA UI. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dalam mata kuliah StatMat 1. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas beberapa ekspektasi khusus ya. Nah, beberapa ekspektasi khusus yang akan dibahas di sini adalah min, variansi, dan MGF ya. Dan pada video pertama ini, saya akan membahas terlebih dahulu min dan variansi. Oke, kita bahas yang pertama kali yaitu adalah min ya. Nah, misalkan X itu adalah suatu variabel acak yang mempunyai PDF fx, ya. Nah, untuk menjelaskan mengenai min di sini, ya kita menggunakan apa namanya variabel acak diskrit, ya. Tapi nanti bisa berlaku untuk variabel acak kontinu, ya. Nah, misalkan X adalah variabel acak diskrit, ya, maka ekspektasi dari X sama dengan sumasi X fx, ya. Nah, misalkan ya ruang nilai dari X adalah A bagus sama dengan X di mana X A1, A2, A3 dan seterusnya ya, maka ekspektasi dari X bisa ditulis A1 FA1 ditambah A2 FA2 ditambah A3 FA3 dan seterusnya. Nah, di sini ya di sini ekspektasi dari X itu mempunyai arti rata-rata berbobot ya, rata-rata berbobot dari nilai-nilai A1, A2, A3 dan seterusnya dengan bobot masing-masing FA1, FA2, FA3 dan seterusnya ya. Jadi ekspektasi X ini menyatakan rata-rata berbobot ya. Untuk kasus diskrit ini kita nyatakan ekspektasi X ini adalah rata-rata berbobot ya. Rata-rata berbobot dari nilai-nilai A1, A2, A3 dan seterusnya dengan bobot masing-masing FA1, FA2, FA3 dan seterusnya ya. Nah, apabila ekspektasi X ini ada, ya ada nilainya, ya apabila ekspektasi X ini ada, maka ekspektasi X itu kita sebut min dari X, ya atau nilai min dari distribusi atau nilai min dari populasi, ya dan biasanya dinotasikan dengan mu, ya dengan mu. Jadi mu ini menotasikan dari ekspektasi X, ya atau min dari X atau min dari distribusi atau min dari populasi ya. Nah, jadi mu itu ditulisnya sama dengan ekspektasi X sama dengan sumasi X fx ini untuk kasus diskrit ya. Untuk kasus kontinu mu sama dengan ekspektasi X sama dengan integral min hingga sampai dengan hingga X fx dx ya. Ini adalah min dari populasi atau min dari distribusi atau min dari variabel acak X. Nah, ini contoh ya, contoh apa namanya bagaimana cara kita mencari min ya. Tapi min ini min dari X ini ya atau min dari distribusi ini itu belum tentu ada ya, belum tentu ada. Jadi kalau misalkan ada, maka itu kita sebut min. Tapi nilainya kalau misalkan nilainya tidak ada ya, ekspektasi X itu nilainya tidak ada, maka artinya distribusi ini ya tidak punya min ya, tidak punya min. Coba kita cek di sini ya, apakah min dari X ini ada atau tidak ya. Oke, kita mulai. Misalkan suatu variabel acak X mempunyai PDF fx sama dengan 1 dibagi Pi kali 1 plus X kuadrat untuk X antara min hingga sampai dengan hingga. Nah, akan dilihat akan dicari ekspektasi dari X ya. Nah, untuk mencari ekspektasi dari X kita cek dulu. Ya, kita cek dulu apakah integral min hingga sampai hingga mutlak X fx dx itu konvergen ya. Kalau dia konvergen artinya konvergen mutlak si X-nya ini si apa namanya si kalau ini konvergen ya artinya yang ini konvergen mutlak. Saya tulis dulu ya. Jadi kalau misalnya yang ini konvergen ya, kalau ini konvergen ya artinya integral min hingga sampai hingga X fx dx ya itu konvergen mutlak ya. Kalau dia konvergen mutlak artinya ekspektasi dari X ini ada ya, ada. Ini sudah dibahas ya waktu kita membahas ekspektasi dari variabel acak. Nah, sekarang kita cek dulu ya, kalau kita ingin melihat apakah ekspektasi X ini ada atau tidak, ya kita cek dulu
apakah integral ini konvergen mutlak atau tidak ya. Nah, ini integral untuk ngecek ini konvergen mutlak atau tidak ya kita mencari integral ini dulu. Ya, integral min hingga sampai dengan hingga mutlak x f x dx itu ada atau tidak. Nah, kita mulai mencari ya. Jadi integral min hingga sampai hingga mutlak x f x dx sama dengan integral min hingga sampai hingga mutlak x dikali 1 dibagi pi kali 1 plus x kuadrat dx ya. Sekarang mutlak x-nya kita taruh ke atas ya, jadikan penyebut. Jadi min hingga sampai hingga mutlak x dibagi 1 plus x kuadrat dx. Nah, sepertinya dikeluarkan dari integral. Nanti kita integralkan yang ini saja. Ya, sepertinya dikeluarkan aja nggak apa-apa. Ya, ini kita integralkan. Nah, fungsi di dalam ini ya, fungsi di dalam integral ini atau integran ini itu adalah fungsi genap. Ya, kalau dia fungsi genap ya, maka berlaku seperti ini. Ya, kita lihat slide berikutnya ya. Karena dia fungsi, jadi karena dia ini fungsi genap ya, karena dia ini fungsi genap ya, berarti integral tadi ya adalah 2 kali 0 sampai hingga x dibagi 1 plus x kuadrat dx ya. Jadi karena ini ya, jadi karena ini adalah fungsi genap ya, maka integral min hingga sampai hingga mutlak x dibagi 1 plus x kuadrat dx itu adalah sama dengan 2 kali integral 0 sampai hingga x dibagi 1 plus x kuadrat dx ya. Nah, berarti integral min hingga sampai hingga mutlak x f x dx sama dengan 2 per pi integral 0 sampai hingga x dibagi 1 plus x kuadrat dx ya. Nah, sekarang kita selesaikan integral ini. Ya, kita gunakan substitusi ya, u sama dengan 1 plus x kuadrat. Berarti du sama dengan 2x dx atau x dx sama dengan setengah du. Nah, ini batasnya juga kita ubah ya. Sekarang kita pakai u. Kalau ini kan batas untuk x. Sekarang kita mau batas untuk u. Jadi kalau x sama dengan 0, u sama dengan 1 dari sini ya. Jadi kalau x-nya 0, u-nya 1. Kalau x-nya tak hingga, u-nya juga tak hingga ya. Berarti integralnya ini menjadi seperti ini ya. Jadi integral min hingga sampai hingga mutlak x f x dx sama dengan seperti ya 1 sampai hingga seper u du ya. Duanya tadi hilang ya, dicoret. Nah, ini seperti, nah ini pakai integral tak wajar berarti pakai limit ya, seperti kali limit b menuju hingga 1 sampai dengan b seper u du. Berarti ini sama dengan seperti limit b menuju hingga ln u dengan batas 1 sampai dengan B. Berarti seperti limit B menuju hingga ln B. Nah, ini ln B ini, kalau B-nya menuju hingga, ln B ini juga menuju hingga. Ya, otomatis hasil integral ini adalah tak hingga. Berarti tidak ada nilai untuk integral min hingga sampai hingga mutlak x dx, mutlak x f x dx ini berarti tidak ada nilainya karena dia sama dengan tak hingga ya, karena dia sama dengan tak hingga berarti integral min hingga sampai hingga mutlak x f x dx itu adalah integral yang divergen ya, artinya integral min hingga sampai hingga x f x dx itu tidak konvergen mutlak. Itu artinya ekspektasi x itu tidak ada atau min dari x itu tidak ada. Bisa nggak terjadi seperti itu? Min dari distribusi tidak ada, bisa saja ya. Jadi tidak menjamin bahwa min dari distribusi itu harus ada ya. Nah, sekarang kita bahas variansi ya, kita bahas variansi ya. Misalkan ux sama dengan x min mu kuadrat ya, di mana x adalah variabel acak diskrit yang didefinisikan pada pembahasan sebelumnya ya. Maka ekspektasi x min mu dalam kurung kuadrat sama dengan sumasi x min mu dalam kurung kuadrat fx ya, sama dengan A1 min mu kuadrat FA1 ditambah A2 min mu kuadrat FA2 dan seterusnya. Nah, ini kita sebut sebagai rata-rata berbobot ya dari kuadrat dari simpangan nilai-nilai A1, A2, A3 terhadap nilai minnya ya, dengan bobot masing-masing FA1, FA2, FA3. Ini simpangan ya, simpangan kuadrat ya dari A1 terhadap minnya. Ini rata-rata berbobot dari kuadrat dari simpangan nilai-nilai A1, A2, A3 terhadap nilai minnya. Ini adalah pengertian dari variansi. Nah, ini pengertian dari variansi ini bisa kita jelaskan kalau kita menggunakan variabel acak diskrit. Nah, apabila ini ada nilainya, ya apabila ini ada nilainya, maka kita sebut ekspektasi x min mu kuadrat ini adalah variansi dari
X ya, atau variansi dari distribusi atau variansi dari populasi. Notasinya itu adalah sigma kuadrat atau var X. Ya, ini notasi variansi dari X adalah sigma kuadrat atau var X ya. Nah, sigma kuadrat atau ekspektasi dari X min mu kuadrat itu ditulisnya seperti ini, sumasi X min mu kuadrat Fx ini untuk kasus diskrit. Nah, kalau untuk kasus kontinu adalah min hingga sampai dengan hingga X min mu kuadrat Fx dx. Jadi ini adalah variansi dari X untuk X-nya diskrit, ini adalah variansi dari X untuk X-nya itu kontinu. Oke, nah sekarang perhatikan ya rumus ini ya, sigma kuadrat kan tadi sama dengan ekspektasi X min mu kuadrat. Ini bisa dikeluarkan jadinya ekspektasi X kuadrat min 2 mu X ditambah mu kuadrat, maka sama dengan ekspektasi X kuadrat pakai sifat-sifat variabel acak ya, sifat-sifat ekspektasi dari variabel acak ini ya. Ekspektasi X kuadrat min 2 mu ekspektasi X ditambah mu kuadrat. Jadi sama dengan ekspektasi X kuadrat min ekspektasi X kan mu juga, berarti ini mu kali mu sama dengan mu kuadrat, berarti min 2 mu kuadrat ditambah mu kuadrat, berarti sigma kuadrat itu sama dengan ekspektasi X kuadrat min mu kuadrat. Nah, daripada kita mencari variansi X itu menggunakan rumusnya langsung, ya lebih baik kita menggunakan rumus yang sudah disederhanakan, yaitu persamaan 5. Jadi kalau mau mencari variansi, ya kita cari aja ekspektasi X berapa, ekspektasi X kuadrat berapa, ekspektasi X berapa, nanti bisa langsung kita mencari variansi, yaitu sigma kuadrat sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi mu kuadrat. Ya. Nah, nanti saya teruskan ke video selanjutnya untuk pembahasan beberapa ekspektasi khusus. Ya. Nah, video ini dibuat dengan bantuan dana MUX FMIPA Universitas Indonesia 2022. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan juga bermanfaat untuk saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.